Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saat ini adalah hari di mana Tuhan berhenti. Dan saat ini kita akan hadir menghadap kehadirat Tuhan. Karena kita akan bersama-sama untuk memuji, menyembah, dan menyerahkan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Haleluya. Walaupun kita berjauhan, Anda ada di rumah, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan ada di rumah Anda. Kami percaya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan hadir melawat kita semua. Haleluya. 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 Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan
Tuhan. Saat aku menyembah Kau hadiratku ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Oh, hadiratmu ku rasakan saat ini, saat ini urapanmu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan, kami percaya walaupun kami dihalangi oleh batas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah terbatas untuk menghampiri setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Kau hadir dan menjamah setiap mereka. Dan saat ini kami rindu untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Kami rindu untuk selalu ada bersama dengan Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah dan puji. Tuhan yang sudah begitu baik, teramat baik bagi kami. Kami percaya Bapa, Tuhan ada untuk senantiasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah saat kami mau menyenangkan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Engkau dengan segenap hati, jiwa dan raga kami. Karena hanya Engkau yang layak kami puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Bapa. Apabila ada roh-roh jahat yang ingin menghalangi kami untuk datang menghadap hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah
yang selalu ada di dalam setiap rumah dan tempat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan.
hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah menyembah, kita sudah memuji, kita sudah bersorak untuk Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengar, membuka telinga kita, membuka hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Karena dengan kita mendengar firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh dan dikuatkan untuk kita hanya selalu percaya kepada Allah kita, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Walaupun jalan tertutup, tapi kita percaya Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Haleluya. Jalan tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalan tertutup, Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana, memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku percaya. Satu-satunya
satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban kepadamu Tuhan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban tempat hatiku bertanya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban kepadamu Tuhan. Hatiku bertanya. Tuhan, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Tuhan berikan dalam setiap hidup kami. Bahwa kami bersyukur pagi ini, di saat ini kami boleh bertemu di tempat ini. Tuhan, jika sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu dan memberkati kami sehingga kami boleh mengerti akan maksud firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa, kami serahkan pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa memahami, mengerti akan maksud hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali jika saya boleh menjumpai Bapak Ibu saudara semuanya dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, yang saat ini hadir mengikuti tayangan ibadah ini. Saya ucapkan shalom sampai kiranya Tuhan memberkati kita semua. Nah Bapak dikasih Tuhan, ketika kita masih kecil, tentu tidak asing kita membayangkan bahwa jika aku nanti besar, aku pengen seperti si A, aku pengen jadi seperti si B, kayak gitu. Tentu waktu kecil kita punya mimpi seperti itu. Kalau nanti besar pengen jadi seperti siapa, kayak gitu. Pasti kita punya harapan atau cita-cita. Istilahnya role model kita. Kalau nanti saya mau besar mau seperti apa, kayak gitu. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pada hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang ada di dalam cerita Alkitab. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-5. Pagi ini saya akan memberi judul renungan saya pada pagi ini, seperti apa aku? Seperti apa aku? Nah, Bapak dikasih Tuhan, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar cerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh di Kapernaum. Dalam perikop ini, Bapak Ibu nanti bisa baca sampai ayat yang ke-12, kayak gitu, menceritakan bagaimana ketika Yesus sampai ke Kapernaum, dia masuk ke dalam satu rumah seseorang dan banyak orang yang datang bertemu, ingin menemui Tuhan Yesus, ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar firman Tuhan, maka ada seorang yang sakit lumpuh kayak gitu. Kemudian dia ditandu oleh 4 orang sahabatnya. Kemudian karena pintu masuk ini sudah sesak, semua keliling rumah ini sudah penuh banyak orang. Akhirnya ke-4 orang sahabat ini pun mencari cara bagaimana supaya orang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka naik ke atap, mereka membuka atap dan kemudian menurunkan orang yang lumpuh ini tepat di hadapan Tuhan Yesus. Dan akhirnya singkat cerita, Tuhan Yesus pun menyembuhkan orang lumpuh ini. Akhirnya orang lumpuh ini pun bisa berjalan kembali. Nah, Bapak dikasih Tuhan, satu hal yang indah bahwa ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, ketika saya tadi berkata bahwa ketika kita masih kecil, kita tentu punya keinginan, hidup saya itu mau seperti apa, seperti siapa yang akan saya tiru, seperti siapa yang akan menjadi role model saya, gitu. Artinya kita ingin hidup kita seperti seseorang, kayak gitu. Dan tentu orang yang ingin kita tiru itu adalah orang-orang yang
memiliki hal-hal yang bagus, istilahnya mereka memiliki pencapaian yang bagus, mereka memiliki prestasi yang bagus, atau memiliki hal-hal yang membanggakan, atau setidaknya hidup mereka memberkati banyak orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bukankah Allah menjadikan kita sebagai garam dan terang dunia? Hidup kita harus berdampak. Nah, tetapi dalam hal sehari-hari, dalam hidup kita sehari-hari, kadang-kala perlu bagi kita untuk kita mengkoreksi hidup kita. Seperti siapa aku? Jadi kita harus senantiasa mengoreksi diri kita hari ke hari. Sama seperti ketika Bapak Ibu kita membutuhkan satu buah cermin untuk melihat diri kita sendiri. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama dari cerita ini. Bapak Ibu akan temukan berbagai macam tokoh di dalam cerita ini, yaitu ada orang lumpuh, para sahabat, orang-orang yang mengerumuni Yesus, Tuhan Yesus sendiri, kemudian juga pemilik rumah, kemudian juga orang Farisi ahli Taurat. Ada berbagai macam tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Tetapi setidaknya pagi ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang ada dalam cerita ini, yang ada di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai yang ke 12, khususnya 1 sampai 5. Nah, Bapak dikasih Tuhan, mari kita mulai belajar bahwa yang pertama adalah dari beberapa banyak tokoh yang ada di cerita ini. Kita tadi sudah menyinggung bahwa hidup mereka, dari tokoh-tokoh ini kita dapat petik satu hal pelajaran yang berguna bagi kita untuk kita mengintrospeksi diri kita. Sampai sejauh ini, sampai detik ini, hidup saya apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain? Apakah hidup saya sudah seturut dengan kehendak Tuhan, atau bahkan mungkin belum? Sampai saat ini hidup saya seperti apa? Penting bagi kita untuk kita mengetahui dan menilai akan hidup kita. Bapak dikasih Tuhan, untuk kita menilai orang lain, mengomentari orang lain, itu pekerjaan yang mudah. Siapapun pasti mudah untuk menilai orang lain. Misalnya, kalau disuruh sebutkan 5 kelemahan sahabatmu, kita akan cepat untuk mengisinya. Tetapi bagaimana ketika pertanyaan itu ditujukan kepada kita? Sebutkan 5 kelemahan dan kelebihan kita. Pengalaman saya Bapak Ibu, itu membutuhkan waktu untuk kita mikir-mikir sampai lama. Karena kadang apa? Aku kayaknya gini. Tapi setelah kita mikir, udah masa aku kayak gini? Bukan seperti ini. Kadang-kala mudah bagi kita untuk kita menilai orang lain, tetapi sulit untuk kita menilai diri kita sendiri. Padahal di dalam hidup kita sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk kita selalu menilai hidup kita, untuk kita selalu menilai hati kita di hadapan Tuhan. Karena satu saja motivasi yang bengkok, satu saja hidup kita yang serong, maka ketika kita berjalan terus, maka satu hal yang melenceng ini akan semakin besar di dalam hidup kita. Maka pentingnya bagi hidup kita, bagi kita, untuk kita selalu menilai hidup kita. Seperti siapa aku? Dan Yesus berkata bahwa biarlah kita semakin serupa dengan gambarannya. Tentu kita ingin hidup kita semakin serupa dengan gambaran Kristus yang ada dalam hidup kita. Tetapi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini kita akan melihat perspektif dari beberapa tokoh yang ada dalam cerita Markus 2 ayat 1 sampai yang ke-12 ini. Kita seperti siapa? Mirip mana kita di antara tokoh-tokoh ini? Yang pertama adalah orang lumpuh. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, disebutkan di sini ada seseorang yang lumpuh. Kita tidak pernah tahu sampai berapa lama dia lumpuh. Apakah itu lumpuh sejak kecil, ataukah lumpuh karena penyakit, atau karena kecelakaan. Kita tidak pernah tahu. Tetapi yang pasti disebutkan di dalam kitab Injil adalah dia adalah seorang yang lumpuh. Dan sudah pasti bahwa keadaan ini sangat membelenggu dirinya. Dia sangat tersiksa dengan keadaan ini, karena ini adalah satu kelemahan yang harus dia tanggung. Ketika dia tidak bisa berjalan, dia menderita kelumpuhan. Tentu orang ini sudah mencoba untuk bertemu dengan banyak orang supaya dia sembuh, atau setidaknya menjadi lebih baik keadaannya. Siapa sih kalau yang sakit tidak mau berobat? Siapa sih yang sakit tidak mau sembuh? Tentu dia sudah melakukan banyak usaha untuk mengobati keadaannya, atau minimal membuat keadaannya jauh lebih baik. Tapi hal itu dia tetap mengalami kelumpuhan. Hingga sampai satu hari orang yang lumpuh ini bisa sembuh dan diselamatkan ketika dia bertemu dengan pribadi yang tepat, yaitu
Yesus. Perhatikan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin sebelum bertemu dengan Yesus, dia sudah bertemu dengan banyak orang yang mungkin menjanjikan kesembuhan, yang mungkin menjanjikan bahwa keadaannya bisa menjadi lebih baik. Dia punya harapan kepada beberapa cara supaya kelumpuhannya mungkin bisa sembuh atau mungkin menjadi lebih baik. Tetapi hal itu tidak pernah didapatkan karena dia bertemu dengan pribadi yang tidak tepat. Hingga sampai satu titik dia bisa bertemu dengan Yesus yang adalah pribadi yang tepat. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, maka kehidupannya berubah. Dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Bapak dikasih Tuhan, sadarkah bahwa orang lumpuh ini adalah gambaran dari orang-orang yang memiliki masalah, pergumulan, kesulitan hidup, atau juga orang yang masih hidup di dalam dosa? Mungkin ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki beban, kita sudah lari sana sini, tapi tidak ada satupun yang berubah. Kita sudah mencoba banyak ini, banyak cara A, cara B, tetapi kita masih hidup di dalam dosa. Bapak Ibu sadari, mungkin kita belum bertemu dengan pribadi yang tepat. Mungkin ketika kita selama ini sibuk lari sana sini, itu adalah satu hal yang salah. Lihatlah orang lumpuh ini. Ketika di saat dimana dia bertemu dengan pribadi yang tepat, yaitu Yesus, hidupnya bisa berubah. Pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, jika kita merasa bahwa seperti apakah hidup kita seperti orang lumpuh ini, bukan lumpuh secara fisik, tapi kita lumpuh dalam hal pengharapan, kita lumpuh di dalam iman kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, bahkan kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Satu hal yang saya pastikan adalah Bapak Ibu Saudara semua harus bertemu dengan pribadi yang tepat, yaitu Yesus. Jika Bapak Ibu bertemu dengan satu pribadi yang tepat, maka perubahan hidup, mujizat itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Bukankah di dalam Matius 11 ayat 28 Yesus berkata bahwa marilah kepadaku. Itu adalah satu undangan yang Yesus berikan kepada kita semua yang saat ini seperti orang lumpuh ini untuk datang berjumpa dengan Dia. Pastikan ketika kita seperti orang lumpuh ini, kita harus bertemu satu pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Berjumpalah dengan Dia, maka hidup kita akan bisa berubah. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, dari cerita ini, yaitu para sahabat. Diceritakan bahwa empat orang ini adalah sahabat si lumpuh ini, orang yang lumpuh ini. Kita tidak pernah tahu mereka berteman sejak kapan, mungkin teman sejak kecil atau apa. Tetapi yang pasti adalah ketika keempat orang ini mendengar bahwa Yesus datang ke Kapernaum dan Yesus berada di dalam satu rumah, mereka memiliki satu inisiatif, yaitu mereka membawa sahabat mereka untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mencari berbagai macam cara. Mereka menandu tempat tidur itu berempat di setiap sisi, dan ketika mereka menemukan kesulitan, yaitu ketika mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah, mereka tidak berputus asa. Mereka berkeliling-keliling, mereka memutar otak bagaimana caranya supaya teman kita ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena mereka percaya bahwa hanya bertemu dengan Tuhan Yesus, maka teman mereka ini dapat diselamatkan. Akhirnya mereka naik ke atap dan melubangi atap, sehingga akhirnya lewat cara itu mereka bisa bertemu dengan, misalnya menemukan orang sahabat mereka yang lumpuh ini dengan Tuhan Yesus. Bapak dikasih Tuhan, ketika dalam ayat 5 ini dikatakan bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, maka orang lumpuh ini bisa disembuhkan. Banyak ahli Alkitab yang berkata bahwa frasa iman mereka ini yang dimaksud adalah iman 5 orang ini, yaitu iman 4 orang sahabat si lumpuh ini dan juga orang yang lumpuh ini. Sehingga akhirnya karena iman itu mereka bisa diselamatkan. Artinya si lumpuh ini bisa mendapatkan keselamatan, bisa disembuhkan. Tetapi yang menarik adalah, pernahkah kita berpikir dari manakah datangnya iman di dalam kehidupan orang yang lumpuh ini? Bisa jadi ia mendapatkan iman itu karena dukungan 4 orang sahabatnya ini. Bisa jadi dia memiliki iman yang kuat bahwa Yesus dapat menyembuhkannya kalau dia bisa berjumpa dengan Yesus, adalah karena dorongan 4
orang sahabatnya ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita bisa menjadi orang seperti 4 orang sahabat ini, yaitu membantu orang di sekitar kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? 4 orang sahabat dari si lumpuh ini adalah orang yang memfasilitasi supaya orang yang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga akhirnya mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita juga bisa seperti orang para sahabat ini? Hidup kita menjadi alat supaya orang lain itu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seberapa banyak orang yang kita sudah bawa untuk mengenal Tuhan? Bahwa dikasih Tuhan, iman itu harus ditunjukkan dalam kasih. Dan kasih itu akan menumbuhkan iman. Karena iman itu akan mati kalau kita tidak memiliki kasih. Sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 itu berkata bahwa sebab Allah adalah kasih. Ketika kita punya iman tapi kita tidak bisa menunjukkannya di dalam kasih, maka iman kita akan menjadi mati. Karena tidak ada kasih dalam hidup kita, tidak ada Allah dalam hidup kita. Sampai sejauh ini, seberapa sering kita mulai peduli kepada orang-orang sekitar kita? Kita mulai mengajak orang untuk mengenal Yesus melalui hidup kita, melalui iman kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikanlah para sahabat orang lumpuh ini. Mereka menjadi alat fasilitator supaya orang yang lumpuh ini bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, tokoh yang ketiga adalah pemilik rumah. Tidak dijelaskan secara spesifik siapakah dia, tetapi yang pasti adalah dia adalah orang yang mengizinkan Yesus untuk memakai rumahnya untuk digunakan mengajar banyak orang. Dia tidak keberatan bahwa Yesus memakai rumahnya untuk memakainya untuk mengajar banyak orang. Dan ketika 4 orang sahabat dari si lumpuh ini pun melubangi atap rumahnya, tidak dituliskan bahwa dia juga keberatan. Tidak ada satupun respon yang dituliskan di dalam Alkitab bagaimana responnya, apakah dia marah, menggerutu atau apa. Tetapi yang pasti yang bisa kita lihat dari pemilik rumah ini adalah orang ini adalah model orang yang tidak ambil pusing saat harus berkorban demi pelayanan, asalkan orang lain bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Gambaran dari pemilik rumah ini adalah model-model orang yang secara sukarela dan bersukacita untuk ikut ambil bagian dalam berkorban, asal orang lain bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita seperti orang ini, mau berkorban untuk supaya orang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Kita bisa berkorban waktu kita bisa berkorban segala sesuatu yang kita punya. Model-model orang ini adalah orang yang selalu sukacita ketika mendukung pekerjaan penginjilan. Mereka memberikan sumbangan dari harta apa yang mereka punya. Inilah seperti model-model pemilik rumah, bahwa mereka tidak pernah ambil pusing saat harus berkorban demi pelayanan. Kadang-kala kalau kita baru berkorban sedikit demi pelayanan, apakah kita tetap bersukacita atau jangan-jangan kita mulai bersungut-sungut ketika kita melayani Tuhan? Perhatikanlah pemilik rumah ini. Walaupun rumahnya itu rusak karena atapnya bolong, tapi tidak ada satupun respon yang dituliskan. Ya tidak apa-apa. Dia memberikan rumahnya untuk dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar banyak orang. Dia tidak pernah ambil pusing jika berkorban untuk pelayanan. Dia dengan sukacita dan rela berkorban untuk Tuhan. Satu model yang begitu luar biasa untuk kita ikuti. Dan yang keempat adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu kalau membaca di ayat 1 sampai yang ke-12, maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa ketika Yesus berkata bahwa kepada orang lumpuh ini, karena mereka, Tuhan Yesus melihat iman mereka, "Hei anakku, dosamu diampuni." Maka orang Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat ini mulai menggerutu dalam hati mereka, "Siapakah ini? Kok bisa berkata seperti itu?" Dan Tuhan Yesus pun tahu isi hati mereka. Dalam beberapa kesempatan, kalau kita sering membaca kitab Injil, kita akan menemukan bahwa kadangkala banyak sekali respon-respon yang ditunjukkan oleh sebagian besar ahli Farisi dan ahli Taurat, bahwa mereka tidak suka kalau banyak orang yang mengikuti Yesus karena mereka disembuhkan, karena Yesus menunjukkan tanda-tanda mujizat dalam setiap kehidupan pelayanannya. Orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah gambaran orang yang justru tidak suka saat orang lain diselamatkan dan diberkati. Ini adalah orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang.
Apakah hidup kita seperti ini? Ketika kita melihat orang lain diberkati, mulai timbul kecemburuan dalam hati kita. Kok dia yang diberkati, aku enggak? Kenapa dia yang diberkati, aku enggak? Akhirnya kita susah ketika melihat dia senang, dan kita mulai senang ketika melihat dia susah. Para orang Farisi dan ahli Taurat, mereka banyak menunjukkan ketidaksukaannya ketika ada orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka mulai menunjukkan ketidaksukaannya ketika semakin banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah hidup kita seperti ini? Kita juga berlaku seperti ahli Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat, bahwa kita mulai gelisah ketika melihat orang lain diberkati atau bahagia. Pernahkah kita merasa seperti ini Bapak Ibu, ketika kita melihat orang lain bahagia hanya karena misalnya bisa makan sama lalap, kita mulai berkomentar, halah gitu aja senang. Pernahkah kita melakukan hal itu? Halah cuma kayak gitu aja bangga. Bapak Ibu, secara tidak langsung kita tidak suka kalau melihat orang itu juga bahagia. Padahal setiap orang itu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Ada orang yang bisa dapat sehari penghasilan 25.000 itu senang. Tapi ada orang juga yang sehari dapat 10 juta itu susah. Ada orang yang bisa makan dengan lalapan itu sudah bahagia. Tetapi ada juga orang yang walaupun setiap hari makan daging tapi dia tidak bahagia. Standar setiap orang itu, kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Jangan pernah kita memaksakan standar kita kepada orang lain. Atau jangan kita mengikuti standar kebahagiaan orang lain di dalam hidup kita. Misalnya, saya baru bisa bahagia mas kalau saya bisa seperti si A. Saya baru bisa bahagia kalau saya seperti si B. Mulailah untuk bersyukur dengan kehidupan kita. Jangan seperti golongan orang Farisi dan ahli Taurat yang justru mereka tidak suka ketika orang lain itu mendapat berkat. Mudah bagi kita untuk kita berkomentar, halah gitu aja senang, halah gitu aja bahagia, halah gitu aja bangga. Kalau kita sudah mulai memiliki pemikiran-pemikiran seperti ini, waspada Bapak Ibu, berarti kita mulai tidak suka melihat orang lain diberkati. Ketika mereka berbahagia, ya kita harus ikut berbahagia. Ketika mereka bersedih, ya kita harus ikut juga merasakan berempati kepada mereka. Karena firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah dengan orang yang berbahagia, bersedihlah dengan orang yang bersedih. Artinya kita harus berempati kepada orang lain. Jangan seperti golongan yang terakhir ini, orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk kita selalu senantiasa mengevaluasi hidup kita. Pagi ini saya mau ajak kita semua, apakah hidup kita seperti orang lumpuh? Kita mulai kehilangan arah, tidak tahu berjalan kemana, kita memiliki beban permasalahan pergumulan. Sudah banyak hal yang kita lakukan, tetapi hasilnya sama saja. Ingat satu hal, karena kita belum bertemu dengan pribadi yang tepat. Ketika kita berjumpa pribadi yang tepat, maka hidup kita pun akan mendapatkan perubahan. Apakah kita bisa seperti para sahabat, di mana dengan hidupnya dia membawa orang-orang di sekelilingnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia melakukan dengannya dengan berbagai macam cara supaya orang-orang di sekelilingnya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah selama ini hidup kita sudah membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaan yang harus kita renungkan. Atau hidup kita seperti pemilik rumah yang tidak ambil pusing kalau harus berkorban bagi pelayanan, yang tidak ambil pusing kalau segala sesuatu yang dipunyainya itu dipakai untuk pelayanan. Tidak pernah hitung-hitungan, ya udahlah kalau untuk Tuhan ya untuk Tuhan. Apakah hidup kita sudah seperti itu? Atau apakah hidup kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang justru sedih ketika melihat orang itu bahagia dan bahagia ketika melihat orang susah? Mereka mulai merasakan cemburu, merasakan kecemburuan ketika melihat orang lain diberkati, sehingga akhirnya mereka bahkan tidak pernah merasakan yang namanya bahagia. Nah, Bapak dikasih Tuhan, pagi ini mari kita mulai merenungkan sampai di mana hidup kita. Karena penting bagi kita untuk kita mengkoreksi hidup kita, mengevaluasi hidup kita. Seperti siapakah aku? Dari cerita ini, dari 4 tokoh ini, saat ini seperti siapakah aku?
Jika Tuhan melihat hidup kita, apakah hidup kita sudah seturut dengan firman Tuhan? Apakah hidup kita sudah memberi dampak bagi orang lain? Apakah hidup kita sudah berjumpa dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sendiri yang bisa menjawabnya. Tapi yang pasti, hari ini, saat ini, tidak ada pernah waktu terlambat untuk kita bertobat, untuk kita mengubah hidup kita, untuk kita mengambil satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini di dalam hati kita, dan mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk setiap kasih setia yang telah Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau yang melihat hati kami, Engkau yang melihat hidup kami. Biarlah pagi ini, hari ini, saat ini kami boleh mengkoreksi hidup kami, mengevaluasi hidup kami, supaya kami semakin mengerti dan memahami seperti siapakah kami Tuhan. Dan ketika kami belajar, mengerti, mengevaluasi hidup kami, maka pagi ini tuntun kami untuk kami mengambil satu keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk firman-Mu pagi ini. Berkati kami semua, berkati Bapak Ibu Saudara yang jemaat Tuhan yang saat sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam hati kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah online ini. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun dalam perjalanan atau dimanapun mereka berada bersama dengan keluarga. Engkau akan memberkati segala usaha pekerjaannya, keluarga, rumah tangga, bisnis dan mata pencariannya, sekolah pendidikan, karirnya diberkati oleh Tuhan. Dalam segala hal, dalam segala perkara mereka diberkati oleh Tuhan. Firman-Mu mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tangan mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya saat ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan tuntunannya oleh Roh Kudus menyertai saudara dari saat dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah online ini. Haleluya. Amin.